Fadila Pasha, biasa dipanggil Caca atau Salsa. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan proses pembelajaran dengan menerapkan salah satu teori belajar, yaitu teori behaviorisme. Nah, kegiatan ini itu dilakukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Adi Irfansyah, SPD MPB. Video ini menampilkan penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran materi alat-alat perkantoran. Teori behaviorisme menekankan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil hubungan antara stimulus dan respon yang diperkuat melalui penguatan atau reinforcement. Prinsip utama teori behaviorisme adalah bahwa belajar terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respon, di mana respon yang muncul dapat dibentuk, diperkuat, atau dilemahkan melalui penguatan dan hukuman. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai alat perkantoran. Langsung saja ke pengertian. Jadi pengertiannya itu, alat perkantoran adalah seluruh perlengkapan yang digunakan untuk menunjang proses kerja administrasi di kantor seperti pencatatan, pengadaan, penyimpanan, komunikasi, hingga pengolahan data. Nah, alat-alat ini itu membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, cepat, rapi, dan juga akurat. Di sini juga terdapat beberapa jenis alat-alat perkantoran. Yang pertama itu ada alat tulis kantor. Nah, contohnya itu ada pulpen, pensil, penghapus, spidol, stabilo, buku agenda, buku nota, kertas HPS, amplop, dan juga folder. Nah, fungsi dari alat tulis kantor ini yang pastinya untuk mencatat apapun itu, misalnya kayak ada agenda atau notulen itu mencatat dengan menggunakan pulpen, atau misalkan mau meng-highlight sesuatu itu bisa menggunakan stabilo. Mungkin dilanjut ke yang kedua itu ada alat pengadaan dokumen. Nah, contohnya itu seperti mesin fotokopi, printer, scanner, dan juga multifunction mesin, yaitu yang tergabung antara si scanner itu sama mesin fotokopinya. Scanner, printer, dan mesin fotokopinya. Nah, fungsinya itu untuk mencetak dokumen yang diperlukan, misalkan kayak surat itu dicetak dengan menggunakan printer atau mau scan dokumen juga bisa. Selanjutnya yang ketiga itu ada alat komunikasi kantor. Nah, itu contohnya seperti telepon kantor, smartphone, email, aplikasi komunikasi seperti Telegram, WhatsApp, dan Zoom. Yang pasti itu fungsinya udah jelas buat menghubungi jika kita memiliki kepentingan dengan perusahaan lain atau yang dalam satu perusahaan juga. Nah, yang selanjutnya itu ada alat penyimpanan dan pengarsipan. Contohnya itu seperti arsip, box file, menggantung, dan juga lemari dokumen. Ini fungsinya itu untuk menyimpan dan mengarsipkan dokumen-dokumen yang sudah melewati berbagai proses di perusahaan. Lanjut, itu yang kelima ada alat pengolahan data. Contohnya itu seperti komputer, laptop, tablet atau iPad, dan software administrasi seperti Microsoft Office, Microsoft Excel, ataupun PowerPoint. Fungsinya itu pastinya untuk memindahkan data yang misalkan dari tadinya ditulis itu jadi untuk dokumen digital, nah dipindahkan melalui laptop atau komputer itu sendiri. Selanjutnya yang keenam itu ada alat pengukuran dan perawatan dokumen. Contohnya itu seperti stapler, cutter, penggaris, cat stempel, laminator, binding machine, dan lain-lain. Lanjut, di sini ada pentingnya alat perkantoran dalam operasional kantor. Nah, apa sih pentingnya alat perkantoran ini bagi operasional kantor itu sendiri? Nah, yang pertama itu untuk meningkatkan produktivitas pegawai. Lalu selanjutnya untuk mempercepat proses administrasi, lalu mengurangi risiko kesalahan. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tamu atau pelanggan, mendukung sistem arsip yang tertib, dan juga menguatkan citra profesional kantor. Oke, mungkin sampai sini penjelasan dari saya. Apakah teman-teman semua punya pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait
Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya pilih aja pemaparan materi kali ini. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dengan materi yang sudah saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas pembelajaran ini mencerminkan teori belajar behaviorisme karena proses belajar difokuskan pada hubungan antara stimulus dan respon. Guru memberikan stimulus berupa penjelasan materi alat perkantoran melalui media PowerPoint atau PPT dan pengulangan materi secara terstruktur, sementara siswanya diharapkan memberikan respon terhadap pertanyaan atau arahan guru. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui kesempatan bertanya yang diberikan oleh guru setelah penyampaian materi alat perkantoran. Namun, siswa tidak memberikan respon aktif terhadap kesempatan bertanya yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa stimulus yang diberikan belum mampu memunculkan respon belajar yang diharapkan.